Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aira. Hari ini aku bersama dua orang temanku yaitu Amzad dan Mukti. Nah, kita akan membahas salah satu jenis teks yang sering kita temui dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks eksposisi dan teks anekdot. Nah, maka dari itu, biar teman-teman lebih paham, kita akan menjelaskan dari pengertian, tujuan, struktur, ciri-ciri, dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Kita juga bakal ngasih contoh supaya lebih mudah dipahami. Jadi, simak baik-baik ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu teks eksposisi? Pengertian singkat dari teks eksposisi adalah teks yang berisi gagasan, pendapat, atau informasi yang disampaikan secara objektif dan logis untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca. Lalu, apa sih tujuan dari teks eksposisi itu? Tujuan teks eksposisi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah menjelaskan atau memaparkan suatu topik berdasarkan fakta. Yang kedua adalah memberikan informasi yang dapat memperluas wawasan para pembaca. Lalu, apakah teks eksposisi itu memiliki struktur? Ya, teks eksposisi itu memiliki 3 struktur. Yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat. Apa sih itu tesis? Tesis adalah bagian yang menyampaikan gagasan utama atau sudut pandang penulis. Yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi adalah berupa penjelasan, fakta, data, atau alasan yang mendukung tesis. Nah, yang terakhir adalah penegasan ulang atau kesimpulan, penguatan kembali terhadap pendapat yang telah disampaikan. Nah, lalu apa sih ciri-ciri dari teks eksposisi ini? Teks eksposisi memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama yaitu bersifat informatif dan objektif. Dan yang kedua, menggunakan bahasa baku dan jelas. Yang ketiga, memuat fakta dan data sebagai pendukung argumen. Yang keempat, bersifat logis dan sistematis. Nah, di sini tidak berhenti di ciri-ciri saja, langsung saja kepada kaidah kebahasaan. Nah, di sini kita memiliki 4 kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah menggunakan kata-kata teknis sesuai bidang yang dibahas. Yang kedua yaitu menggunakan konjungsi, kausalitas, sebab akibat seperti karena, sebab, oleh karena itu. Yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi, penambahan seperti selain itu, di samping itu, lebih lanjut. Dan yang keempat yaitu menggunakan kata persuasif atau meyakinkan para pembaca. Nah, di sini saya akan memberikan contoh singkat dari teks eksposisi. Semisal dari judul buku dari manfaat membaca buku. Nah, awal dari pertamanya adalah tesis yang dimana yaitu memberikan atau menyampaikan gagasan utama atau sudut pandang penulis. Seperti contohnya, membaca buku memiliki banyak manfaat bagi perkembangan seseorang. Yang kedua adalah argumentasi. Apa sih itu argumentasi? Penjelasan berupa fakta. Contohnya, dengan membaca, seseorang dapat menambah wawasan, meningkatkan kosakata, dan melatih daya ingat. Itu adalah argumentasi. Yang terakhir adalah penegasan ulang. Apa sih itu penegasan ulang? Yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya kesimpulan atau penguatan kembali. Seperti oleh karena itu, membaca buku merupakan kebiasaan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, mungkin itu teman-teman dari penjelasan singkat dari teks eksposisi. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa teks eksposisi adalah teks yang menyampaikan informasi atau gagasan secara objektif dan berdasarkan fakta. Teks ini juga punya struktur yang terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang, serta memiliki ciri-ciri khas seperti bersifat informatif,
menggunakan bahasa baku, dan memuat data pendukung. Nah, dengan memahami teks eksposisi, kita juga bisa menjadi lebih baik dalam menyusun tulisan yang logis dan terstruktur. Selain itu juga, jadi lebih kritis dalam menerima informasi sehari-hari. Oke, mungkin itu tadi pembahasan mengenai teks eksposisi. Sekarang, kita akan masuk ke materi berikutnya yang lebih santai, tapi tetap menarik. Nah, di sini ada Kang Mufti yang akan menjelaskan tentang teks anekdot. Yuk Kang Mufti, boleh dilanjut ke... Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita lanjut kepada pembahasan kedua, yaitu tentang teks anekdot. Dimana sebelumnya kita sudah mengetahui dan diberikan ilmu mengenai teks eksposisi. Nah, sekarang kita lanjut kepada pembahasan kedua, yaitu mengenai teks anekdot. Dimana di sini ada beberapa pembahasan yang ada di dalam teks anekdot itu sendiri, yaitu yang pertama yaitu ada pengertian, kedua tujuan, ketiga struktur, keempat ciri-ciri, dan yang kelima itu ada kaidah bahasa. Yang ketiga yaitu struktur teks anekdot, dimana yang pertama itu ada abstraksi, yaitu isi gambaran awal cerita, dimana di sini diceritakan atau dituliskan gambaran awal cerita teks anekdot. Dan yang kedua yaitu orientasi, dimana orientasi ini menjelaskan atau menampilkan penjelasan latar dan situasi awal yang ada dalam teks anekdot. Dan yang ketiga itu ada krisis, dimana krisis ini menampilkan atau menyajikan konflik utama atau kejadian lucu. Nah, dalam krisis ini mulailah dibahas mengenai isu yang kita angkat atau fenomena yang kita angkat dari suatu kejadian. Dan yang keempat ada reaksi. Reaksi ini yaitu cara tokoh menyelesaikan masalah. Masalah ini bisa disebut juga suatu yang dihadapi oleh si tokoh. Dan di dalam poin yang keempat ini si tokoh mulai menemukan cara menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu koda, di mana koda ini menyampaikan kesimpulan atau pesan moral yang ada dalam teks anekdot. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama yaitu mengandung unsur humor dan sindiran. Yang kedua biasanya terinspirasi dari kejadian yang nyata. Ketiga, menggunakan bahasa sederhana dan santai. Dan yang keempat, terkadang memiliki pesan moral atau kritik sosial. Nah, itu pembahasan mengenai ciri-ciri teks anekdot. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kaidah kebahasaan. Poin pertama itu ada menggunakan kata kerja aksi. Misalnya berkata, bertanya, tertawa. Nah, ini yang disebut dengan atau yang dimaksud dengan kata kerja aksi. Selanjutnya yaitu menggunakan kalimat langsung dalam dialog. Ketiga, menggunakan konjungsi kronologis, misalnya kemudian, setelah itu, dan yang lain-lain. Dan
Oke, terima kasih Kang Mufti yang sudah menjelaskan teks anekdot secara singkat dan jelas. Baik, alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah membahas dua jenis teks hari ini, yaitu teks eksposisi dan teks anekdot. Dari penjelasan yang telah disampaikan, kita dapat memahami bahwa teks eksposisi bertujuan untuk menyampaikan informasi secara logis dan objektif, sedangkan teks anekdot lebih bersifat menghibur dan sering mengandung pesan atau kritik sosial yang disampaikan secara tidak langsung. Nah, semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan membantu dalam memahami kedua jenis teks ini dengan lebih baik. Nah, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.